Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal-soal pada pesawat sederhana materi fisika kelas 8 SMP atau MTS. Perhatikan ini ya. Pada soal yang pertama, uji kompetensi ya. Kegiatan anak di bawah ini yang tidak melakukan usaha adalah, di sini ada istilah usaha. Usaha yaitu perpindahan ya dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan menggunakan gaya. Jadi kalau kita yang ditanyakan ini usaha, berarti harus ada perpindahan tempat. Perhatikan jawaban A. Mendorong gerobak bakso sejauh 10 meter. Berarti melakukan usaha karena ada perubahan tempat sejauh 10 meter. Kemudian B, mendorong mobil mogok sampai bergerak. Berarti ini juga ada usaha karena mobilnya yang awalnya mogok menjadi bergerak. Kemudian yang C, mendorong tembok yang kokoh sampai berkeringat. Untuk yang C, meskipun sekuat tenaga tapi temboknya tidak bergerak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Karena di sini pertanyaannya adalah kegiatan anak di bawah ini yang tidak melakukan usaha. Berarti yang tidak melakukan usaha adalah C, mendorong tembok yang kokoh sampai berkeringat. Kemudian untuk soal uji kompetensi nomor 2. Nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada beban X ya. Kemudian ini ada Y 110 Newton berarti arahnya ke kanan, sedangkan 40 Newton gayanya berarti arahnya ke kiri. Lihat pertanyaannya. Berapakah besarnya X agar benda berpindah dari X ke Y yang jaraknya 60 meter dan usaha yang diperlukan sebesar 6000 Joule. Ini di sini pilihan gandanya ada 4 ya, A, B, C, D. Berarti kita jawab, kita tulis dulu yang diketahui ya. Kita urut langkahnya. Nomor 2, kita butuh perhitungan untuk nomor 2. Diketahui. Diketahui. Di sini adalah jarak lambangkan dengan S 60 meter. Kemudian usaha lambangnya adalah W. W-nya 6000 Joule. Yang ditanyakan adalah F-nya ya. Di situ pertanyaannya berapakah besarnya X? X itu berarti bendanya ya, gaya bendanya ya, benda atau F-nya ditanyakan F-nya. Kita cari F-nya. Ya, rumusnya ya, jawab dulu. Rumus adalah W usaha gaya kali jarak ya. Karena yang ditanyakan F berarti W per S. W-nya adalah 6000 Joule, S-nya adalah 60 meter. Kita coret, ini dapat 1, berarti tinggal 100 Newton. Satuannya Newton ya. Jawabannya adalah 100 Newton. Perhatikan gambarnya di sini. Untuk gayanya ketemu 100. Di sini lihat pilihan gandanya. 30 Newton searah dengan gaya 40 Newton. Berarti salah ya. Tidak mungkin searah dengan 40 Newton karena kita arahnya adalah ke kanan ya, arahnya ke kanan. Ya, karena tadi benda berpindah dari X ke Y. Dari X ke Y berarti ke arah kanan. Yang searah ke kanan adalah 110 Newton. Lihat ini searah ya. Kalau ini ke sini ya 110. Tadi F-nya ketemu 100. Berarti supaya sama dengan Y-nya 110 berarti ditambahkan 10. Tadi ini F-nya ketemu 100. Supaya seimbang 110 berarti ditambahkan 10. Berarti jawabannya adalah B ya. 10 Newton searah dengan gaya 110 Newton. Kenapa hanya 10? Karena ketemu F-nya adalah 100 ya. F-nya tadi ketemu 100. Ya, jadi penambahannya hanya 10 Newton. Berarti jawaban nomor 2 adalah B. Kemudian soal nomor 3.
Andi mendorong ya. Andi mendorong meja dengan gaya 90 Newton. Sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan Andi? Kita jawab nomor 3. Diketahui. Nomor 3 yang diketahui tadi gaya, di sini ada gaya 90 Newton, berpindah sejauh, berarti S-nya 2 meter. Yang tanyakan adalah usaha, ya. Berarti usaha rumusnya adalah F kali S, ya. Kita tulis yang diketahui tadi F-nya 90 Newton, kemudian S-nya 2 meter. Berarti yang ditanyakan adalah usaha atau W, ditanya W-nya, jawabnya adalah W sama dengan F kali S, ya. Berarti 90 kali 2 sama dengan 180 Joule. Kita lihat pilihan gandanya, ada jawabannya adalah A, 180 Joule. Nomor 3, ternyata 3 sama lagi saya lewati, berarti langsung aja nomor 4, ya. Nomor 4. Usaha akan terjadi apabila terdapat A. Gaya yang bekerja pada benda akan mengubah bentuk. Salah, gaya tidak mengubah bentuk, ya. B. Gaya yang bekerja pada benda akan mengubah posisi benda. Betul, mengubah posisi atau letak atau jaraknya. Yang berubah adalah jaraknya. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 5. Perhatikan soal nomor 5. Jika massa benda 50 kg, keuntungan mekanis dan gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, ya. Keuntungan mekanisnya adalah, yang ditanya ini 2 pertanyaan, keuntungan mekanis dengan gaya. Keuntungan mekanis itu dilihat dari katrolnya, jumlah katrolnya. Kalau katrolnya 1, berarti keuntungannya 1. Kalau katrolnya 2, keuntungannya 2. Kalau katrolnya 3, keuntungannya 3. Berarti dari pilihan ganda yang ada, jawaban yang paling tepat adalah C, 2 untuk keuntungan mekanisnya. Sedangkan gayanya kita cek. Gaya kita pakai rumus F, ya. F itu M kali G, ya. Untuk gaya secara umum, F-nya adalah M kali G. Kita tulis di sini nomor 5. Tadi keuntungan mekanisnya itu adalah 2. Kemudian gaya tadi rumusnya F, M kali G. M-nya tadi 50 Newton, ya. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Berarti 500. Saya ulangi, M-nya tadi 50 kg, G-nya meter per sekon kuadrat. Jadi hasilnya adalah 500 Newton. Yang ditanyakan adalah apa tadi? Gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda. Jadi untuk katrol, untuk materi katrol, ya, gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda ya. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda, itu sama dengan setengah, ya. Setengah dari gaya yang ada, yaitu setengah dari 500, ya. Setengah dari 500 sama dengan 250 Newton. Pilihan gandanya tepat, yaitu C, ya, 2 dan 250 Newton. Oke. Sekarang nomor 6. Nih, soal nomor 6, perhatikan. Perhatikan gambar di bawah ini. Beban kemudian digeser 10 cm mendekati titik tumpu. Agar tuas berada pada posisi seimbang, maka kuasanya, perhatikan di sini, ya. Ada titik tumpunya di sini, titik tumpu, ini titik tumpu. Ini ya soal nomor 6, ini titik tumpu, berarti ini LM, ya. LB
lengan benda, ini LK, lengan kuasa. Lengan bendanya diketahui 25 cm. Ya, kita pakai rumus W kali LB sama dengan F, ini F-nya ya. Ini W-nya berat benda, ini F-nya gayanya. Kita masukkan rumus. Ya, soal nomor 6 ya, rumusnya adalah W kali LB sama dengan F kali LK ya. Ini rumus pesawat sederhana ya, titik tumpu yang berkaitan dengan titik tumpu. W-nya tadi 480 Newton kali lengan bebannya 25 cm berarti 0,25 meter. Satuannya harus meter ya. Satuannya harus meter, 0,25 meter sama dengan F-nya. F-nya tadi 160 Newton ya, 160 kali LK-nya, lengannya belum diketahui. Jadi kita cari LK sama dengan di 480 kali 0,25 dibagi 160. Ternyata bisa dicoret, ini dapat 3. Jadi ketemu LK-nya 0,75. Jadi LK-nya ketemu 0,75 atau LK-nya 75 cm. Ini kan tadi satuannya meter. Kemudian pertanyaannya, kita kembali ke soalnya. Dilihat soalnya. Itu tadi sebagai awal ya, LK awalnya. Kemudian beban kemudian digeser 10 cm ya. Beban digeser 10 cm. Berarti bebannya di sini bergeser 10 cm. Jadi maju. Kalau bergeser 10, tadi mendekati titik tumpu, berarti LB-nya berkurang 10. 25 dikurangi 10 berarti 15. Ya, untuk LK tetap, LK tidak berubah ya. Jadi di sini untuk soal nomor 6 ya, bergeser 10 cm ya. Jadi LB-nya menjadi 25 dikurangi 10, 15 cm atau 0,15 meter. Kemudian kita hitung. Tujuannya mencari F ya, dengan rumus yang sama seperti tadi. W kali LB sama dengan F kali LK. Jadi F-nya juga berubah. Berarti W-nya tadi tetap 480, LB-nya berubah menjadi 0,15, F-nya tidak tahu berapa, LK-nya tetap 0,75. Ya. Kita cari F-nya, dipindah ke kiri semuanya. Berarti 480 ini 0,15 dibagi 0,75. Kalau kita sederhanakan ya, 75 dibagi 15 kan dapat 5 ya. Berarti ini kita coret, dapat 5. Berarti tinggal 480 dibagi 5 ya, ketemu 96 ya. Berarti F-nya sama dengan 96 Newton. Ya, pertanyaannya tadi, agar tuas berada pada posisi seimbang maka kuasanya, berarti dari awal tadi 160 supaya jadi 96 ditambah apa dikurang? Ya, kita cek tadi ketemu tadi awalnya 160, perhitungannya 96 ya. Jadi 160 itu dikurangi berapa supaya 96? Berarti harus dikurangi supaya hasilnya bisa 96. Atau kita balik ya. 160 dikurangi 96. Ketemunya adalah 64 Newton ya. Jadi jawabannya adalah B, dikurangi 64 Newton. Kemudian soal nomor 7 ya. Kita cek soal nomor 7 ya. Perhatikan gambar berikut soal nomor 7. Di sini titik tumpunya adalah ini ya. Jadi LB-nya, untuk LB-nya adalah setengah meter. Sedangkan LK-nya itu dari sini pol sini ya. Kita tulis LK. LK-nya adalah setengah ditambah 1,5 sama dengan 2 meter. Kita pakai rumus yang sama. Rumusnya adalah tadi ya, untuk nomor 7. Nomor 7 rumusnya sama.
W kali LB sama dengan F kali LK. W-nya bebannya belum tahu, bebannya sudah diketahui 600. Untuk soal nomor 7 ya, tadi rumusnya sama. W-nya diketahui 600, lengan bebannya setengah, F tetap F, LK-nya diketahui tadi 2 ya, dari sini ya. Setengah ditambah 1/2. 600 kali setengah yaitu 300. F kali 2 berarti F-nya 300 dibagi 2 hasilnya 150 Newton. Kita lihat pilihan gandanya. Yang paling tepat adalah A, memberikan gaya sebesar 150 Newton.